Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi dari slide 3.1 ke 3.2. Bahasannya masih sama tentang PRF dan SRF. Nah, menduga PRF dan SRF dalam regresi linear sederhana ini atau dua peubah ini menggunakan metode namanya OLS atau Ordinary Least Square. Ordinary Least Square ini cara kerjanya atau sistem kerjanya adalah sebuah persamaan yang bertujuan untuk meminimumkan nilai error atau galat. Seperti yang saya bilang sebelumnya atau saya katakan sebelumnya, SRF yang baik itu adalah ketika mampu mendekati garis PRF-nya. Artinya nilai galatnya sekecil mungkin. Nah, jadi tujuan dari PRF itu adalah mengecilkan atau meminimumkan nilai galat. Metode yang digunakan adalah OLS. OLS ini sendiri cara kerjanya adalah dengan meminimumkan nilai UI. UI ini adalah nilai error atau galat. Nah, dari dua hal tersebut, seperti yang saya bilang sebelumnya, adalah tujuan utamanya adalah meminimumkan nilai galat. Galat itu sendiri adalah selisih antara kenyataan dan ekspektasi. Jadi harusnya berapa, tapi kita dapatnya berapa. Nah, harusnya kenyataannya 55, tapi kita menebaknya 75. Nah, itu selisihnya disebut dengan galat. Prinsip dari OLS seperti yang saya bilang tadi adalah memilih nilai terkecil dari galat atau residual. Jadi bahasa lain yang perlu teman ketahui seperti istilah-istilahnya adalah residual ini disebut juga dengan galat atau error. Jadi galat, error, kesalahan, residual itu punya makna yang sama. Nah, caranya gimana? Ya, caranya dengan mengambil nilai CRF yang sedekat mungkin dengan PRF. Nah, secara matematik, cara kerja PRF itu adalah dengan turunan pertama masing-masing parameter yang disamakan dengan 0. Ini teknis saja di equationnya atau di rumusnya. Ya, untuk bagian rumusnya mungkin akan saya skip. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah dalam sistem kerja OLS atau SRF mendekati PRF, ada beberapa asumsi yang sering digunakan atau yang harus digunakan. Jadi teman-teman harus paham dengan asumsi ini. Asumsi yang pertama disebut dengan regresi linear pada parameter. Seperti yang saya tahu tadi, saya jelaskan tadi, sudah saya sebutkan ada linear pada parameter dan linear pada peubah atau variabel. Nah, kasusnya di sini adalah regresi linear pada parameter. Walaupun kebanyakan dari kita menggunakan regresi linear pada parameter sekaligus pada peubahnya. Yang kedua adalah asumsinya adalah nilai peubah eksogennya dianggap non-stokastik. Jadi kalau kita menebak X terhadap Y, X-nya itu harus nilainya pasti. Tidak boleh mungkin. Jadi tidak boleh mungkin nilainya 75, mungkin nilainya 60. Tidak boleh kata mungkin, harus sudah pasti nilai X-nya. Sedangkan nilai Y-nya boleh dengan menggunakan probabilistik atau stokastik. Jadi nilai X-nya peubah bebas eksogen atau X-nya atau independennya harus nilainya non stokastik atau deterministik. Kemudian yang kedua adalah galat mempunyai nilai harapan 0. Ya, ini yang kita harapkan. Kemudian homokedastisitas. Nah, homokedastisitas sendiri akan ada bahasanya sendiri nanti di materi pertemuan ke-8, artinya setelah ujian tengah semester. Jadi teman-teman cukup tahu dulu bahwa ada istilah ini di dalam asumsi OLS. Jadi yang keempat adalah homokedastisitas. Kemudian yang kelima adalah galat tidak saling berkorelasi. Apa galat tidak saling berkorelasi? Akan ada pertemuannya sendiri. Teman-teman cukup tahu bahwa ini ada dalam asumsinya. Yang keenam adalah peubah bebas, eksogen atau independen, dan galat itu saling bebas. Kemudian adalah jumlah pengamatan harus lebih besar dari jumlah parameter yang akan diduga. Maksudnya adalah ketika kita meregresi Y terhadap X atau dua variabel, bentuknya adalah Y sama dengan A tambah BX. Y sama dengan A tambah BX, A dan B-nya disebut dengan parameter. Nah, jika kita menduga Y sama dengan A tambah BX, maka minimal sampel yang digunakan adalah 3. Karena tidak boleh jumlah sampelnya hanya 2, tapi jumlah parameternya juga 2. Harus lebih besar. Itu kenapa statement 7 mengatakan bahwa jumlah pengamatan harus lebih besar daripada jumlah parameter yang akan diduga. Nomor 8, itu asumsinya adalah nilai peubah bebas bervariasi. Ya, jadi kalau kita ingin menebak
berapa jumlah pengeluaran seseorang berdasarkan pendapatannya, maka harus ada datanya. Dan tidak boleh datanya sama. Misal, keluarga pertama pendapatan 80, konsumsinya 75. Keluarga kedua 80 juga, konsumsinya juga 75. Sampai dengan keluarga ke 100 misalkan, jumlah pendapatannya 80 dan konsumsinya 75. Tidak boleh sama, harus berbeda-beda untuk bisa melakukan regresi. Nah, itu di asumsi 8 mengatakan bahwa nilai peubah bebas harus bervariasi. Yang kesembilan adalah model regresi harus dispesifikasikan dengan tepat. No specification bias. Nah, ini ada materi lanjutannya nanti di materi setelah ujian tengah semester. Teman-teman yang penting harus tahu saja bahwa ini adalah asumsi yang digunakan. Yang terakhir adalah tidak ada multikolinearitas sempurna. Multikolinearitas sempurna juga sama, akan ada bahasannya sendiri. Jadi tolong diingat saja teman-teman istilah-istilah yang digunakan termasuk asumsi-asumsinya. Mengenai apa itu multikolinearitas, homogedastisitas, dan no specification bias itu sendiri akan ada bahasannya. Ini adalah yang saya jelaskan sebelumnya, regresi linear pada parameter dan regresi linear pada peubah. Nah, yang penting untuk teman-teman ketahui bahwa kadang ada beberapa nilai X yang memiliki nilai Y yang sama. Contohnya kasusnya tadi, nilai X-nya adalah, nilai pendapatannya adalah 80, tapi bisa jadi beberapa keluarga memiliki konsumsi yang sama. Jadi X-nya bisa sama, misalkan Y-nya juga sama, dan seterusnya. Nah, untuk hal ini sebaiknya dihindari. Jadi akan lebih bagus jika nilai X dan Y-nya selalu berubah-ubah, artinya berbeda-beda. Kemudian ini Galat mempunyai nilai harapan 0, ya ini tujuan dari SRF terhadap PRF-nya. Nah, ini adalah homokedastisitasnya tadi, tapi nanti akan ada bahasannya. Homokedastisitas itu adalah ragam yang sama pada Galat. Artinya misalkan ketika nilai pendapatannya 80, kenyataannya nilai konsumsinya adalah 55, tapi kita menebaknya 75. Artinya ada Galat sebanyak 15. Ketika nanti nilai pendapatannya naik 10 poin dari 80 menjadi 90, maka tingkat kesalahan kita juga tetap sama 15. Jadi tingkat kesalahan penebakan juga harus tetap konstan. Ini disebut dengan ragam yang sama pada Galat. Tapi ingat, ragamnya yang sama pada Galat. Kemudian ini lanjutan dari heterokedastisitas. Nah, pada kasus heterokedastisitas, ragam Galat meningkat seiring dengan meningkatnya nilai Y. Ini sering sekali terjadi. Misalkan ketika diberikan pilihan, misalkan jumlah pendapatannya 80, mungkin orang akan menebak jumlah konsumsinya berkisar 75. Tapi dari 80 ke 75 misalkan, ternyata kenyataannya hanya 55. Artinya ada Galat sebanyak 15. Tapi bagaimana jika pendapatannya sebanyak 1 juta? Bukan 80 lagi, tapi 1 juta. Mungkin akan menebak sekitar 550, padahal kenyataannya 750 misalkan. Maka ada Galat sebanyak 150. Sebelumnya Galatnya hanya 15, karena data yang dimiliki hanya 80 atau pendapatan 80. Tapi ketika pendapatannya dinaikin menjadi 1 juta, kemudian tebakannya adalah 550 dan 700 ribu misalkan, atau dengan 500 dengan 750 ribu, maka Galatnya juga akan makin meningkat seiring dengan bertambahnya nilai X atau nilai Y. Nah, ini disebut dengan ragam Galat meningkat seiring dengan meningkatnya nilai X. Ini adalah akibat dari asumsi homokedastisitas atau maksud saya heterokedastisitasnya dipenuhi, maka ragam Galatnya akan sama, variannya sama. Kemudian asumsi yang berikutnya adalah Galat tidak boleh berkorelasi. Tidak berkorelasi artinya
antara tebakan kita yang kedua tidak boleh memiliki korelasi atau hubungan dengan kesalahan kita pada tebakan yang pertama. Jadi kalau tebakan kedua misalkan salah gara-gara salah menebak tebakan pertama, nah itu disebut dengan berkorelasi. Jadi tidak boleh kesalahan di tebakan kedua itu disebabkan oleh kesalahan di tebakan pertama. Ini adalah bentuk equationnya atau rumusnya. Ini contoh terjadinya korelasi galat dengan tidak terkorelasinya galat. Kalau yang bentuk gambar pertama, gambar yang ini berarti terjadi korelasi, yang ini terjadi korelasi, sedangkan yang ini adalah tidak terjadi korelasi antar galatnya secara statistik. Kemudian yang berikutnya adalah peubah bebas eksogen dan galat saling bebas. Jadi antara tebakan dengan nilai X-nya tidak boleh terjadi hubungan. Ini nilai peubah bebas harus bervariasi, artinya seperti yang saya bilang tadi, tidak boleh nilai X dan nilai Y untuk 100 keluarga misalkan punya nilai yang sama, harus berbeda-beda supaya bisa dilakukan regresi dengan prinsip OLS ini. Kemudian istilah lain yang perlu kalian teman-teman ketahui adalah ada istilah nilai slope dan ada istilah intercept. Slope dan interceptnya. Nah, slope itu sendiri adalah sebuah parameter yang menempel pada X-nya. Sedangkan intercept itu adalah sebuah parameter yang tidak memiliki X. Jadi, kalau kita lihat persamaan regresinya, ini adalah keakuratan dan galat baku dari sebuah persamaan. Ini adalah sebaran normalitasnya, sampling distribusinya. Nah, ini yang saya bilang bahwa antara intercept dan slope. Jadi, parameter yang tidak memiliki X itu disebut dengan intercept, sedangkan parameter yang nempel pada X disebut dengan slope. Jadi beta 1 sama beta 2. Beta 1-nya sendiri yang tidak punya X disebut dengan interceptnya, beta 2 yang punya X disebut dengan slope. Slope itu sendiri adalah kemiringan. Jadi seberapa miring garis ini. Seberapa miring garis ini disebut dengan slope-nya. Sedangkan dari mana titik ini dimulai, titik awalnya disebut dengan intercept-nya. Ini adalah kuadrat galat, yang ini mungkin bisa teman-teman skip karena ini sifatnya sangat statistik. Jadi teman-teman bisa membuka lagi catatannya, di sana ada materi yang pernah disampaikan. Itu mungkin materi kita untuk pertemuan hari ini tentang PRF dan SRF. Lebih lanjut kita akan lanjutkan materinya di pertemuan berikutnya. Sebelum saya akhiri, seperti biasa, pesan saya, jangan lupa menggunakan masker ketika keluar dari rumah, cuci tangan, dan jauhi narkoba. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.